teman-teman, kali ini di video kali ini saya akan coba ya sedikit menceritakan lah ya tentang film yang terbaru dari Doraemon tentunya ya. Di film Doraemon dengan judul Stand By Me Doraemon 2 ya. Mungkin teman-teman yang memang di sini pencinta Doraemon terutama ya. Bagi yang belum tahu nih, belum tahu ada filmnya itu sekarang sebenarnya sih udah lumayan lama sih filmnya itu diputar, tapi siapa tahu masih ada yang belum tahu. Kali ini saya kasih tahu. Mudah-mudahan masih diputar ya, karena kemarin saya dari mulai nonton sampai sekarang mungkin durasinya ada lumayan beberapa hari, beberapa ya bisa dibilang seminggu 2 minggu yang lalu, soalnya baru kali ini saya bisa menceritakan ke teman-teman. Sedikit menceritakan tentang ya istilahnya trailer lah ya, ataupun beberapa cerita yang saya dapat dari film tersebut, Stand By Me Doraemon 2. Tadinya sih saya kira film Stand By Me Doraemon itu bakalan udah stop sampai sana gitu kan, tapi ternyata ada yang keduanya. Dan ceritanya teman-teman, kalau yang di Stand By Me Doraemon 2 itu di Stand By Me Doraemon itu yang pertama itu emang bener-bener gimana ya, merasakan bagaimana bener-bener nantinya bakalan ya Doraemon saya masih tetap butuh kamu gitu. Tapi kalau untuk yang di sekarang menceritakan sih pada dasarnya yang lebih kerennya itu ya film animasi, tapi menceritakannya itu scene-nya itu ada tiga bagian atau alur cerita yang berbeda. Kalau nggak salah nih ya, waktu pertama itu menceritakan tentang si Nobitanya mau nikah dengan Shizuka ya, mau nikah dengan Shizuka. Scene yang keduanya itu menceritakan yang ya Nobita yang seperti biasa anak SD gitu kan, itu menceritakan dia tuh kekeh pengen tahu nih sebenarnya dia itu dari keluarga Nobita bukan gitu kan. Nah, kemudian dia tuh pengen mencari tahu lah sesungguhnya sama, dan kebetulan dia juga lagi kangen sama neneknya kayak gitu. Itu untuk ceritanya gitu, untuk desainnya kedua. Nah, kemudian desainnya ketiga menceritakan tentang ya waktu dia masih kecil, masih bukan bayi sih, balita lah ya, gimana sayang neneknya terhadap Nobita tersebut. Nah, itu tiga scene yang berbeda, dan yang menurut saya kerennya itu yang nggak bisa ditebak-tebak ini ceritanya mau kemana gitu ya. Itu bahasanya itu kayak seolah-olah maju mundur gitu ya, alurnya itu alur maju dan mundur sebenarnya. Nah, tapi yang saya lihat sih lebih banyaknya itu dia satu Nobita SD ini yang memang bener-bener pengen gitu ya, pengen membahagiakan neneknya. Intinya mah seperti itu, membahagiakan neneknya. Gimana ya istilahnya itu, bahwa dia tuh punya janji sama neneknya, pengen neneknya itu bisa tahu dia udah bisa sekolah, kemudian dia bisa sekolah, dia bisa laksanakan saat itu juga. Tapi ketika dia mau nikah dan pasangannya siapa, neneknya belum tahu. Nah, si Nobita ini berusaha pengen memperlihatkan pasangan dia itu kedepannya seperti apa, seperti itu, ataupun siapa, bener nggak sih Shizuka gitu, kayak gitu ya. Ya itu sih cerita pada dasarnya ya. Di sini yang saya ya istilahnya keren menurut saya gitu ya, keren. Pertama yaitu alur ceritanya, scene-nya juga nggak bisa ditebak. Kemudian gimana ya, bisa dibilang tampilannya pun gila, udah bener-bener ya istilahnya dimensi ataupun lebih kayak semacam real gitu, ataupun istilahnya kartunya itu udah kayak ya istilahnya 3 dimensinya itu, ataupun CGI-nya itu keren banget lah pokoknya mah gitu ya. Jadi menurut saya
Doraemon ini, kalau teman-teman mau lebih apa ya istilahnya itu tahu lagi, itu teman-teman coba aja di bioskop teman-teman terdekat ya. Itu keren banget pokoknya. Kalau yang saya garis bawahi, kalau sedih sih lebih sedihan yang Stand By Me Doraemon 2, Stand By Me Doraemon 1 sedihnya gitu ya. Tapi kalau lebih ke gimana ya, menegangkannya, kemudian lebih ke apa ya, kerennya sosok si Nobita itu ada di sini. Itu karena apa? Karena pada saat dia mau mengutarakan sesuatu dalam istilahnya pidato pernikahannya, karena dia udah mengetahui gitu ya, mengetahui dianya waktu dulu itu kan, waktu kecil dan sebagainya, ataupun flashbacknya gitu, akhirnya dia menceritakannya dengan benar-benar sepenuh hati gitu. Jadi seolah-olah orang tuanya pun nggak tahu lah, seolah-olah itu bener nggak sih Nobita gitu ya, kayak gitu. Jadi kok bisa ngobrol depan orang banyak gitu kan dengan begitu bijaksananya, itu yang keren gitu ya. Nah itu ya kalau menurut saya sih untuk yang istilahnya gimana ya, kalau hobi sih susah. Kalau hobi itu berapapun umur kita, kalau misalkan memang ya this is hobi gitu, ataupun bukan hobi sih istilahnya favorit saya, ya seneng aja gitu ngelihat gimana ya, ngelihat sosok Nobita yang luar biasa gitu ya. Nobita begitu bijaksananya ketika dia sudah menikah dengan si Shizuka gitu ya, seperti itu. Nah tapi yang lucunya itu pokoknya nantilah ya kelihatan. Lucunya itu nikahnya itu sebenarnya sama Nobita yang kecil gitu, waktu dia masih SD gitu. Makanya kalau waktu nikahnya, kalau bahasa kitanya ijab kabul lah ya, ijab kabulnya itu justru malah sama yang kecil gitu. Karena ya si Nobitanya ini dia istilahnya bukan kabur, tapi seolah-olah tersesat atau mau menenangkan dulu gitu pikirannya sejenak sebelum dia memutuskan benar-benar nikah sama Shizuka kayak gitu ya. Pokoknya itulah kurang lebihnya ya cerita pengalaman saya waktu nonton Stand By Me Doraemon 2 ya. Teman-teman kalau mau lebih jelasnya, lebih baik teman-teman cepat ke bioskop sebelum istilahnya ya intinya mas semoga masih ada gitu ya, maksudnya masih tayang di bioskop gitu. Soalnya takutnya udah nggak tayang gitu, tapi kayaknya masih tayang sampai sekarang ya. Silahkan aja ditonton. Oke, keren banget pokoknya bagi pecinta Doraemon dan yang hobi Doraemon, silahkan segera nonton Stand By Me Doraemon.